Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa aujaba 'alaina al amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha risalah wa adda al amanah wa kashafa al ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua PCM Melandi, benar ya? Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Ketua Cabang Aisyah Melandi, jamaah sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat duduk bersama untuk berbagi talabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang berbahagia, sebuah kebahagiaan bagi kami bisa kembali ke masjid ini. Saya berarti yang kedua ini di masjid ini. Yang pertama waktu acara tapak suci sekari sedenan kedu ya. Yang lain nginep, cuman waktu itu saya tidak ikut nginep ya. Karena kebetulan sedikit punya pengalaman mendirikan tapak suci di Mesir yang sekarang pesilatnya sudah di atas 6.000 orang Mesir semua. Makanya waktu itu disuruh diminta untuk berbagi. Nah, ini nanti juga sama pukul berapa? Undangannya pukul 9 tapi mungkin naiknya pukul 10. Ngaji juga yang adakan tapak suci pembukaan Padepokan Baru di Kecamatan Wonoboyo Temanggung. Jadi dari sini langsung ke sana nanti. Karena pengalaman buka itu jadi diminta untuk berbagi juga terkait perkembangan tapak suci. Ya, alhamdulillah saat ini bisa kesini lagi. Masjidnya sangat mewah dan memang pengajian Ahad pagi itu roh kita, roh Muhammadiyah dengan kajian Ahad pagi ini insya Allah masjid-masjid Muhammadiyah semakin makmur, amin. Dan saya senang jamaahnya, tempatnya nyaman. Mudah-mudahan semakin berkembang karena memang kita sedang menghadapi beberapa persoalan di akar rumput di bawah. Kelemahan pertama kita itu, yang pertama pemuda-pemudi kita nek kon ngaji angel. Saya sering sampaikan karena sering keliling ya, sampai ke Madura, Bogor, Surabaya itu. Sama kasusnya, pemuda-pemudinya kalau suruh ngaji angel.
Ini masalah besar buat kita. Karena Muhammadiyah ke depan ini yang megang pemudanya. Anak pemudanya malas ngaji itu gimana nanti ke depan? Saya mikirnya bukan sekarang. Bayangkan 10 tahun, 15 tahun ke depan. Kalau yang sepuh-sepuh ini sudah nggak ada, siapa yang melanjutkan? Maka yang sepuh-sepuh ini luar biasa jihadnya untuk kemudian membuat berbagai kegiatan supaya yang muda-muda mau ngaji. Yang kedua, persoalan kedua, ketika kalangan muda kita nggak mau ngaji, maka masjid-masjid kita diisi oleh kalangan muda dari kelompok lain. Maka masjid menjadi ramai, Masjid Muhammadiyah. Sayangnya amaliyahnya tidak seperti amaliyahnya Muhammadiyah. Sayangnya sikapnya tidak seperti sikapnya orang Muhammadiyah. Ngaku Muhammadiyah tetapi bukan Muhammadiyah. Akhirnya menjelek-jelekkan ustadz-ustadz Muhammadiyah, mencaci majelis tarjih, menyalah-nyalahkan Muhammadiyah, dan itu dilakukan di Masjid Muhammadiyah. Nah, insya Allah sini enggak ya? Aman ya? Alhamdulillah. Ini banyak tempat ini infiltrasi gerakan Islam di luar Muhammadiyah masuk ke Muhammadiyah. Maka ketika itu terjadi kita terkaget-kaget. Waduh, masjid kita direbut. Sebenarnya bukan masjid kita direbut, kita yang lalai memakmurkan masjid. Saya juga kurang paham mengapa kalangan muda kalau ngaji ke tempat lain semangat, tetapi kok kalau ke tempat kita nggak semangat. Maka ini juga sebagai introspeksi lah, sebagai pembelajaran buat kita. Ada apa begitu? Sederhananya ini sederhananya. Preman-preman atau apalah, kalau hijrah kok jarang yang hijrahnya ke Muhammadiyah. Artis-artis atau apa itu yang hijrah, kenapa kok hijrahnya nggak ke Muhammadiyah? Ada apa dengan Muhammadiyah? Apakah kita itu tidak menarik? Nah ini sebuah pembelajaran untuk kita kemudian kita koreksi, kita kaji supaya kajian kita itu menarik. Berarti ada sesuatu hal. Kenapa anak muda kita nggak tertarik ngaji? Itu ada sesuatu yang salah mungkin. Atau kita yang kurang inovatif, kita yang kurang bisa menggait berkomunikasi dengan yang muda-muda. Maka saya paling senang kalau ngaji itu ada anak-anak kecil. Senang sekali saya. Adapun anak lari-lari, main, ngobrol, ya namanya anak. Ya, itu biasa saja namanya anak. Karena itu bagian dari kaderisasi. Yang namanya kaderisasi dengan membawa anak itu jauh lebih efektif dibanding Darul Arqam, dibanding Baitul Arqam. Jauh. Kalau membawa anak itu dia akan muncul jiwa kemuhammadiyahannya itu natural. Dia akan punya kepemilikan dengan Muhammadiyah itu natural. Karena dia sering ikut aktif, ikut melihat, ikut merasakan. Kalau cuma Baitul Arqam itu sehari, 2, 3 hari nggak ngefek, nggak ngaruh. Maka Kiai Ziamah Dahlan pun dulu juga yang diandalkan santri-santri intilan, santri-santri yang sering diajak ke sini, diajak ke sana, diajak ngaji, diajak berjuang yang seperti itu. Dan itu yang biasanya jadi santri intilan itu. Dulu Syekh Jamaluddin Al-Afghani sama santri intilannya siapa? Muhammad Abduh. Muhammad Abduh juga sama, kader intilannya siapa? Rosyid Ridho. Sana kemari, yang bantu, yang apa, yang kalau buat majalah, yang ngetik, yang apa, begitu. Itu yang jadi. Maka kita pun sekiranya hendak kaderisasi, nggak usah mikir Darul Arqam, Baitul Arqam, nginep di sana 3 hari, macam-macam. Ada yang lebih simpel. Ngaji, anak istri bawa. Itu aja. Setiap ahad pagi, anak istri bawa, sekeluarga. Jangan sampai kajian ahad pagi pengurusnya malah ora teko.
Ini aib itu apa ya? Saru. Saru ada pengajian ahad pagi pengurus ora teko. Ya kita mau ngajak jamaah gimana yang di depan juga nggak jadi teladan. Maka saya kalau ngisi ya saya belak-belakan apa adanya saya. Karena saya nggak punya tendensi apapun, saya tidak punya maslahat apapun. Saya tidak kerja di AUM, jadi tidak merasa hidup di memanfaatkan Muhammadiyah. Karena kalau ada yang ngikutin Facebook saya dihujat oleh kalangan sebelah itu. Orang-orang salafi itu dianggap ustadz memanfaatkan Muhammadiyah hanya untuk mencari penghidupan di Muhammadiyah. Saya tidak mencari penghidupan di Muhammadiyah, mau saya tidak di AUM. Itu. Jadi saya ngomong apa adanya, nggak tendensius, nggak punya ambisi apapun. Maka perlulah untuk kemudian ngaji seperti ini itu bawa anak istri rame-rame supaya kaderisasi ke depan itu aman, ya, aman. Kalau tidak, kita akan kemasukan kelompok-kelompok yang mudah menyalahkan, membid'ahkan, mengkafirkan kelompok lain. Jangan sampai kelompok-kelompok takfiri, kelompok-kelompok intoleran lah, kelompok-kelompok yang mudah mencaci maki masuk ke Muhammadiyah. Bukan etika Muhammadiyah, jamaah Muhammadiyah, bukan akhlak Muhammadiyah. Untuk kemudian kita mudah mencaci maki itu, bukan. Kita itu basyiru wala tunafiru. Selalu memberikan kabar gembira, senang, bukan membuat orang itu lari dari Muhammadiyah. Kalau kita digigit, oh itu salah, oh itu bid'ah, oh itu, orang lari dari kita. Dakwah kita nggak kayak gitu. Buya Yunahar dulu sering mengingatkan, dakwah Muhammadiyah itu merangkul, bukan memukul. Sering diingatkan oleh Buya Yunahar. Maka sikap kita harus seperti itu. Caranya, masjid amankan, rumah sakit amankan, sekolah Muhammadiyah amankan, pengajian-pengajian Muhammadiyah hidupkan. Bukan hanya di masjid, yang punya sekolah Muhammadiyah yang minimal seminggu sekali ada kajian meskipun hanya 1 jam untuk para guru dan karyawan. Jangan sampai rumah sakit yang mewah megah, sekolahnya mewah megah, ternyata yang ngajar di situ bukan orang-orang Muhammadiyah. Banyak sekali. Akhirnya merusak sistem, menggerogoti dari dalam. Ibaratnya kita itu saat itu tuh harus ikat pinggang kita itu harus lebih kencang. Karena kita menghadapi infiltrasi ideologi dari luar yang luar biasa. Nggak kerasa. Mereka masuk ke kita itu nggak kerasa. Tetapi setelah masuk, ngerusak, ngerecokin. Menjelek-jelekkan majelis tarjih, menjelek-jelekkan Muhammadiyah. Oh, musik haram, oh ini haram, macam-macam. Oh, jadi persoalan. Coba sekalian yang berbahagia. Jadi di dalam persoalan keberagamaan ada 3 hal ya di dalam hukum syariat. Mulai ngaji ini. Ya, mulai ngaji, kalau tadi sekedar pembukaan. Quran yang 30 juz, hadis yang jumlahnya mungkin 1 sampai 2 jutaan lah, 2 jutaan hadis ya. Kalau diringkas cuma ada 3 bahasanya itu. Pertama terkait dengan akidah, yang kedua terkait dengan fikih. Fikih itu berarti ya ibadah, muamalah, jinayat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga terkait dengan akhlak. Jadi putar-putarnya Al-Quran 30 juz itu kalau diringkas bahasanya cuma 3. Akidah itu terkait dengan keyakinan. Kedua, fikih terkait dengan praktek, perilaku. Dan yang ketiga, akhlak, etika. Akidah itu berkaitan dengan keyakinan. Makanya para ulama kita mengatakan, menyebutnya dengan istilah i'tiqadun jazimun. Keyakinan yang pasti, yang tanpa ragu-ragu.
Biasanya kalau ulama kita menyebutnya akidah itu dengan istilahnya ada rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman pada Rasul, iman pada kitab, iman pada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada hari akhir mencakup di dalamnya hari kiamat, surga, neraka, sirat, ya, hari kebangkitan yang kedua dan sebagainya. Termasuk tentang nikmat kubur atau azab kubur. Untuk keyakinan itu dibagi menjadi 2. Satu keyakinan yang dia itu masuk dalam istilah pokok akidah. Terkait dengan pokok akidah ini tidak boleh terjadi perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin. Ketika berbeda otomatis kafir karena pokok akidah atau disebut dengan istilah usuluddin. Apa itu pokok akidah? Di antaranya itu adalah terkait dengan rukun iman tadi itu. Kalau ada yang mengatakan Allah itu 3, kafir. Kalau ada yang tidak percaya ada yang malaikat, kafir. Kalau ada yang mengatakan ada nabi baru setelah Nabi Muhammad, kafir. Kalau ada yang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad, gerakan Ahmadiyah, meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu nabi, kafir. Ya. Jadi itu keyakinan. Yang kedua, cabang akidah. Cabang akidah itu persoalan-persoalan akidah tetapi bukan terkait dengan pokok. Nah, itu nanti masuknya tetap mukmin sahih salim atau mukmin ahlul bid'ah. Di antara persoalan ini misalnya dia seorang muslim berkeyakinan Allah itu punya tangan kayak tangan kita karena Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim, ya kan? Nah, ini nanti masuknya ke ahlul bid'ah karena menyamakan Allah dengan makhluk, tapi dia tetap muslim. Maka keyakinan kita bahwa Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah dan lain sebagainya statusnya muslim, tetapi muslim ahlul bid'ah dolal. Itu di HPT di bagian akhir disebutkan faman i'taqada jami'a dzalika mukinan bihi kana min ahlil haqqi was sunnati wa faraqa ahlul dolali wa hizbal bid'ati. Itu di penutup HPT. Barang siapa yang mengikuti prinsip-prinsip sebagaimana yang tertulis di dalam HPT, maka dia masuk golongan ahlul haq wa sunnah. Nah, ini saya punya bukunya 3 jilid syarahnya, syarah HPT bab iman. Namun barang siapa yang menyelisihi itu, maka dia masuk ahlul bid'ah wa dhalal. Ada persoalan lain di dalam akidah itu, amaliyahnya kafir tapi orangnya belum tentu kafir. Aneh ya. Contoh seorang muslim tapi kadang-kadang sesajen kan musyrik itu. Amaliyahnya melihat musyrik, gak boleh itu. Dan kita yakin itu haram. Bukan hanya haram, itu musyrik itu. Tetapi orang ini masih sholat, masih puasa, maka kita menggunakan zon, menggunakan praduga, oh karena dia sholat, dia puasa, dia masih syahadat, berarti statusnya muslim. Muslim status menurut kita. Meskipun dia melakukan amaliyah kafir, tetapi kita menghukumi dia seorang muslim. Kenapa? Karena dia masih bersyahadat. Adapun di sisi Allah itu biar Allah yang ngurus, kan gitu. Kita hanya melihat kepada zahirnya saja. Maka ketika orang masih bersyahadat, sudah muslim itu aja. Kalau dia muslim berarti kalau meninggal dia masih disolati. Kalau dia muslim berarti kalau dia itu meninggal anaknya mesti dapat waris. Kalau dia muslim perempuan berarti boleh dinikahin. Kalau dia muslim kemudian nyembelih kambing, sapi, dagingnya masih bisa dimakan. Kalau jadi dia jadi imam sholat, kita masih bisa jadi makmum. Kalau dia meninggal dia bisa dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tapi sajena nih kan kafir musyrik.
benar. Tapi selama dia masih bersyahadat, kita menghukuminya muslim. Imam Al-Ghazali di dalam Faisal Tafriqah Badan Islam Masjid juga mengatakan, ketika ada 100 persoalan, 99 persoalan itu orang melakukan kekafiran, tetapi masih ada satu persoalan dia itu masih melakukan perbuatan muslim, maka kita ambil yang satu ini. Maka kita tidak boleh kemudian mudah mengkafirkan orang lain. Gak boleh. Kita menghukumi dengan zahir. Selama dia sholat, selama dia puasa, bahkan andai kata dia nggak sholat pun, kita tanya dulu, kenapa kamu nggak sholat? Masih nyari hidayah. Hidayah di belakang duduk sana. Ya, ini ketika orang tidak sholat karena malas, maka dia statusnya muslim. Kecuali ingkar kewajiban sholat, maka statusnya kafir. Ingkar kewajiban puasa, maka statusnya kafir. Ingkar kewajiban zakat, maka statusnya kafir. Maka dulu Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi orang-orang yang tak mau membayar zakat. Nah, karena kalau ingkar dengan kewajiban zakat, kafir. Tapi kalau hanya malas saja, malas sholat, malas haji, malas puasa, capek, malas zakat, udah bayar pajak, kenapa kamu nggak mau zakat? Pajak itu sak tumpuk, pegah yang mau, ya kan? Kalau dia itu malas, maka jatuh sama si muslim. Tapi kalau dia itu ingkar, baru kafir. Karena di dalam akidah itu hanya ada 3 hukum. Kalau nggak muslim, kafir. Satu lagi, munafik. Muslim itu orang yang keyakinan hatinya dengan lisannya itu sama. Kafir itu yang ingkar. Non-muslim lah. Kita menyebut orang Kristen, Buddha itu ya kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsun tsalatsah. Kafirlah mereka yang mengatakan Tuhan itu 3, Trinitas. Kafir, jelas. Kafir itu bahasa halus. Jadi saking sopannya Gusti Allah itu menyebut orang yang tidak mau beriman itu dengan sebutan kafir. Kafir itu artinya menutupi. Jadi tertutupi. Karena mereka hatinya tertutupi dari keimanan. Maka orang-orang kafir musyrik disebut kafir tidak tersinggung. Wong itu bahasa halus. Nah, kalau kita kan menganggapnya wah kafir kok kasar, temen anggap aja non muslim gitu kan. Jangan sebutlah kafir kasar. Lo justru kafir itu halus. Makanya dulu orang musyrik Mekah disebut kafir nggak tersinggung, halus. Oh jenengan itu Anda ini ya hatinya masih tertutupi, masih belum mau Islam, belum, ya sudah. Berarti Anda tertutup masih. Itu saja. Tapi sekarang dianggap kasar, masa nyebut non muslim kafir gitu. Anggap aja non muslim gitu kan. Ya semoga lah. Intinya mereka bukan kaum muslimin. Kaum muslim insya Allah masuk surga meskipun mampir ke neraka. Ya, kalau orang kafir pasti neraka. Tapi jangan remehkan neraka. Neraka itu hukuman paling ringan, kakinya dikasih kerikil, otaknya mendidih. Dan 1 hari di neraka itu khamsina alfa sanatin mimma ta'udun, sama dengan 50.000 tahun hitungan hari dunia. Wah, nginep seminggu di neraka aja. Seminggu di neraka 50.000 tahun kali seminggu kali 7 kan? Umur kita di dunia, makanya umur kita di dunia itu nggak nyampe sehari. Kalau hitungan akhirat kita umurnya hanya berapa 1 detik mungkin, atau kurang dari itu. Sedikit sekali umur kita di dunia ini. Maka umur kita yang hanya sedetik itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membawa bekal ke akhirat. Yang ketiga munafik itu dia mulutnya saja yang muslim tapi hatinya kafir. Kayak Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang-orang munafik, orang yang benci Islam, orang yang memusuhi Islam, tapi mereka merusak Islam dari dalam, menghancurkan Islam dari dalam, mengadu domba kaum muslimin. Nah, ini orang munafik.
Akidah itu i'tiqad jazim, keyakinan yang ada dalam hati dan dibuktikan dengan lisan. Kalau hanya lisan saja bersyahadat, hatinya tidak, maka dia statusnya tetap tidak muslim. Maka orang-orang tapak suci yang ikut di Belanda, yang ikut di Jerman, ya kalau tapak suci kan mau latihan kan syahadat dulu. Tapi mereka tetap tidak muslim, tetap tidak dianggap muslim. Ya keluar di tapak suci, yang dari gereja ya ke gereja lagi, yang ateis ya ateis, padahal syahadat. Karena cuma lisan. Jadi syahadat itu sekedar menjadi mantra. Ya, jadi mantra mau belajar silat, bukan keyakinan. Sama dengan mereka non muslim yang sekolah di Universitas Muhammadiyah di timur sana, di daerah timur, di Irian Jaya, di Sulawesi, di mana banyak sekali yang mereka yang menyanyikan lagu Mars Muhammadiyah, ya hafal, ya punya apa namanya itu kelompok nyanyi, apa kelompok nyanyi itu namanya itu Mars Muhammadiyah kan, Islam agamaku. Tapi yang gak beragama Islam juga. Yang kemarin waktu tanwir ada kokam wati, kokam perempuan non muslim. Wah, unik ini. Iya, padahal kalau kita lihat ADART atau syarat-syarat kokam itu harus muslim. Nah, tapi ini kondisinya di sana. Jadi yang menjaga tanwir itu kokam dan kokam wati, dan banyak non muslim. Nah, ini kan unik ini. Nah, ini mereka meskipun bersyahadat, meskipun hafal nyanyian Mars Muhammadiyah, mereka tidak muslim karena syahadat itu hanya di lisan, tidak sampai i'tiqadun jazim, keyakinan yang benar-benar berada dalam hati mereka. Kalau urusan akidah kita tegas, pokoknya kalau tidak muslim kafir, memang itu aja. Kamu munafik, cuma 3 itu aja, nggak ada yang lain. Musyrik itu ya kafir. Ya. Yang kedua, terkait dengan persoalan fikih. Ya. Kalau akidah tadi, akidah itu sebuah keyakinan yang dia itu juga tidak boleh taklid. Dan dalilnya harus dalil yang pasti. Dalil pasti itu maksudnya harus dari Al-Quran atau dari hadis yang mutawatir, itu namanya dalil pasti. Nggak boleh menggunakan dalil yang koyoi, kayaknya, sepertinya, nggak boleh, harus pasti. Karena itu akidah. Ya. Maka sifatnya tegas. Kalau tidak Islam ya kafir, selesai urusan. Dan akidah ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membina sahabatnya di Mekah itu sampai 13 tahun. Jadi 13 tahun di Mekah itu persoalan-persoalan yang ditekankan oleh baginda Nabi itu akidah sama akhlak. Hukum sholat itu baru akhir menjelang hijrah. Adapun puasa, adapun zakat, adapun terkait dengan riba, hukum khomer, hukum hudud, potong tangan, kisos dan sebagainya, hukum-hukum fikih itu sebagian besar di Madinah, bukan di Mekah. Kalau fikih itu terkait dengan praktek ibadah yang nampak, yang zahir. Jadi kalau akidah itu di hati, hati itu kita nggak tahu. Pokoknya dia baca syahadat, wah anggap aja muslim gitu aja. Tapi apakah dia benar muslim? Wallahu a'lam, kan Allah yang tahu. Itu persoalan akidah. Kita serahkan sama Allah itu terkait dengan apa yang ada dalam hati. Kita hanya melihat dari KTP muslim. Akidah itu terkait dengan praktek keyakinan, prakteknya. Praktek sholat, praktek puasa, praktek haji, praktek zakat, tidak makan riba, tidak minum khamar. Itu kan dengan praktek amaliyah. Itu namanya fikih. Fikih itu secara hukum tidak terkait dengan akidah tadi. Akidah kan kafir, muslim, munafik, ini itu. Kalau fikih halal, haram, mubah, sunnah, makruh. Dan di dalam persoalan fikih ini bisa jadi sesuatu hal menurut ulama ini halal, menurut ulama itu haram.
Kenapa bisa terjadi? Karena dalam urusan akidah ini patokannya adalah dalil yang sifatnya praduga. Praduga itu koyoke begini, nampaknya yang benar begini. Sehingga di dalam urusan ibadah itu boleh berbeda. Boleh. Kalau akidah nggak boleh berbeda. Qul huwallahu ahad ya harus qul huwallahu ahad. Allah satu ya satu, nggak boleh 1/2, 1/4, 2, itu nggak bisa. Percaya kepada malaikat ya udah percaya sama malaikat, nggak boleh 1/2, 1/4, nggak bisa. Totalitas ini itu. Tapi dalam persoalan fikih ini boleh berbeda. Contoh bunga bank ya, bunga bank. Ulama Saudi, ulama Indonesia mengatakan riba. Riba kan dosa, haram makan riba. Nah, tapi ada ulama Al-Azhar mengatakan tidak riba. Kan dua hal yang beda banget. Satu riba, satu nggak riba. Yang riba mengatakan apa? Nah, itu kan ada tambahan bunga, maka itu riba. Dijawab sama ulama Azhar, nggak gitu. Riba itu kalau saya meminjamkan uang kok seseorang untuk konsumsi, buat makan, buat beli beras, buat sekolah anak-anak yang memang kebutuhan dia, itu kemudian kita meminjamkan nambah, itu riba. Tapi kalau buat bisnis, buat amal usaha, buat ternak sapi, ternak kambing, lah kan dia untung. Dan dia kan nggak usaha, masa dia untung saya nggak ada bagi hasilnya? Karena di perbankan itu kalau pinjam ke bank untuk konsumsi nggak dikasih. Ke bank, buat apa pinjam berapa? Nggak banyak-banyak, mau 50.000 aja. Mau buat apa? Beli bakso. Nggak dikasih sama bank. Tapi kalau kalau untuk ternak kambing, untuk apa usaha, baru dicek. Oh, itu pun masih dicek ininya, masih ada survei apa? Oh bener, baru kasih duit kan gitu. Maka biar sama-sama untung adalah kemudian bagi hasil. Cuman bagi hasilnya dipresentasikan secara utuh dan dari awal. Nah ini aja. Jadi kan satu mengatakan riba, satu mengatakan tidak riba dalam satu persoalan. Contoh lain, soal wudhu. Menurut mazhab Syafi'i, bersentuhan kulit yang bukan mahram membatalkan wudhu. Padahal kalau wudhunya batal, sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, dosa nggak? Dosa nggak dianggap sholat. Tapi menurut mazhab Hanafi tidak batal. Artinya sholatnya sah. Kok bisa? Nah ini karena yang satu mengatakan awala mastumun nisa, la mastum itu menurut mazhab Syafi'i artinya bersentuhan, sentuhan biasa begini, sehingga itu membatalkan wudhu. Yang satu lagi Hanafi mengatakan maksudnya bersentuhan itu bukan bersentuhan kulit, tapi turu bareng. Nah, dalilnya apa? Ketika ibunya Bunda Maryam ya mengatakan walam yam sasdi basyarun. Ketika dia hamil itu Bunda Maryam mengatakan belum ada seorang pun, nggak ada laki-laki manapun yang menyentuh saya. Kira-kira menyentuh di sini apa? Turu bareng. Bukan hanya nyentuh, no. Kalau cuma sentuhan gini, hamil nanti pulang dari masjid udah beledung kafe, repotan itu. Nah ini kenapa? Perbedaan di dalam memahami dalil. Kadang di luar sana kita sering mendengar kalau ada persoalan dalilnya mana? Loh, dalil itu yang pertama arti dalil itu petunjuk. Yang kedua dalil itu bukan hanya Quran Sunnah, banyak dalil itu kalau kita belajar usul fikih. Yang ketiga persoalan-persoalan fikih itu sering terjadi bukan karena perbedaan dalil, tapi perbedaan memahami dalil. Ya. Orang-orang Salafi sering mengatakan kalau ada persoalan mana dalilnya?
Ya kalau kita kasih dalil, oh enggak salah kamu memahaminya, enggak gitu, salah. Loh, bukan masalah persoalan salah benar. Memang perbedaan kaum muslimin itu seringkali bukan masalah dalil, tapi cara memahami dalil. Wudu dalilnya satu dalam Al-Quran. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum. Gitu aja. Tapi terus kait wudu itu ada kisaran 70 perbedaan pendapat. Dalilnya siji. Ya kan? Seperti wamsahu bi ru'usikum, ada yang membaca wa arjulikum, ada yang membaca wa arjulakum ilal ka'bin. Wamsahu itu aja bi ru'usikum baknya litaf'id, berarti cukup 3 lay minimal mazhab Syafi'i. Wamsobi sama-sama, ini bedanya cuma bak. Bak itu kan titik cetek bi tok. Perbedaan dengan bak saja ini bisa banyak pendapat. Ada yang maksudnya bak litab'id hanya sedikit, ada yang litisok semua. Ya kan? Sehingga Muhammadiyah memahami yang semua, mazhab Syafi'i NU yang sedikit. Gitu. Hanya berbeda di huruf ba. Wa arjulikum atau arjulakum. Kalau wa arjulakum berarti harus dicuci karena wawu atofnya ke wajah. Kalau arjulikum harus dibasuh pun cukup karena atofnya itu ke kepala. Wamsahu. Ini gara-gara huruf apa? Gara-gara huruf waw. Yang tadi gara-gara huruf ba. Sekarang gara-gara huruf waw, hanya sak huruf tok, itu bisa berbeda. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilu aswab. Pendapat saya itu benar, mungkin salah. Pendapat yang lain salah, mungkin benar. Karena hukum fikih itu dibangun di atas dalil yang disebut dengan dalil praduga, atau kalau dalam istilah fikih namanya dalil dzanni. Kalau akidah itu namanya dalil qat'i, pasti. Praduga. Jadi boleh berbeda. Dan perbedaan di dalam persoalan fikih ini sudah ada sejak zaman, bukan zaman sahabat loh, zaman Nabi. Kok iso zaman Nabi berbeda? Padahal Nabi ada di situ. Suatu kali, waktu itu usai perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang yang kaum Quraisy hendak menyerang kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin membangun parit ngelilingin Madinah, sehingga kaum musyrik tidak bisa masuk, tidak bisa menyerang kaum muslimin. Di belakang sana orang Yahudi Bani Quraidah berkhianat, karena sesungguhnya ketika kaum muslimin itu masuk Madinah telah melakukan kerjasama fakta pertahanan bersama di antaranya dengan orang-orang Yahudi. Maka siapapun, entah Yahudi entah Muslim, diserang dari luar harus sama-sama membantu demi stabilitas masyarakat Madinah. Maka ketika kaum muslimin diserang musuh, Yahudi harus bantu. Kalau Yahudi diserang musuh, kaum muslimin harus bantu. Untuk apa? Stabilitas masyarakat Madinah. Ini, tapi ternyata ketika kaum Quraisy menyerang Madinah, ini orang Yahudi Bani Quraidah itu berkhianat, justru memberikan informasi rahasia-rahasia kaum muslimin dibocorkan, dikasih tahu ke orang-orang kafir Quraisy. Sampai akhirnya kafir Quraisy itu tidak bertahan di samping parit, nggak bisa masuk. Akhirnya Allah turunkan pasukan dari langit yang tidak dapat dilihat dari barisan malaikat, dan juga angin topan malam-malam dingin, angin topan, sehingga tenda-tenda orang-orang musyrik berantakan, hancur, terbang. Akhirnya orang musyrik pulang tangan kosong, tidak bisa masuk Madinah. Ini singkat cerita ya. Akhirnya kaum muslimin pulang. Udah selesai perang, alhamdulillah pulang.
Rasul baru masuk rumah, baru mau melepas baju besinya, tiba-tiba didatangi malaikat Jibril. Wahai Muhammad, kita malaikat belum selesai perang. Kaget Nabi Muhammad. Mau perang kemana lagi gitu ya? Kita malaikat sudah berjalan menuju Bani Quraidah. Karena orang-orang Yahudi Bani Quraidah berkhianat, maka mereka harus dihukum. Maka kemudian baginda Nabi Muhammad SAW nggak jadi melepas baju besinya, segera keluar, segera kumpulkan kaum muslimin, menyampaikan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin sekalian, bahwasanya perang belum usai. Malaikat sudah bergerak duluan menuju Bani Quraidah karena mereka telah berkhianat. Maka kita juga harus segera menyusul malaikat. Kita harus segera ke Bani Quraidah untuk berperang melawan kaum Yahudi Bani Quraidah. Kemudian Rasul menyiapkan satu pasukan khusus untuk berangkat duluan di posisi pasukan. Siapkan. Setelah itu Rasul mengatakan, setelah ini pasukan khusus ini suruh berangkat duluan. Orangnya banyak, satu pasukan itu, satu batalion lah setelah kita ya, banyak. Rasul mengatakan sesuatu yang kalimatnya sama, yang semua sahabat sama mendengar. Apa kalimatnya? La yusalliyan ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Kalian harus cepat-cepat berangkat. Jangan sholat asar kecuali telah sampai ke Bani Quraidah. Kalimatnya ini semua yang hadir di situ mendengar sama kata-katanya. Maka kemudian suatu kelompok ini berangkat untuk menuju Bani Quraidah. Ternyata sampai perjalanan sudah waktunya asar, sudah masuk sholat asar, tapi belum sampai di Bani Quraidah. Maka sebagian sahabat mengatakan, kita sholat asar di sini saja. Maka oleh sebagian ditolak. Oh jangan, dengar nggak pesan Rasul? Jangan sekali-kali sholat kecuali telah sampai Bani Quraidah. Dengar nggak? Ya dengar. Loh kenapa mau sholat di sini? Bukan gitu maksud Rasul itu. Kita suruh cepat-cepat usahakan asar di sana. Ini asar kita belum nyampe. Ya sudah kita sholat di sini. Dijawab enggak gitu. Rasul itu nyuruh kita sholat di Bani Quraidah. Ikutin Rasul. Enggak, maksudnya itu kita suruh cepet-cepet. Enggak, harus ada ayel-ayelan kan. Dua kelompok sahabat. Akhirnya jalan keluarnya apa? Gini, yang mau sholat di sini sholat di sini, yang mau sholat di sana sholat di sana. Akhirnya satu kelompok sholat di jalan, satu kelompok lagi setelah itu jalan sampai di Bani Quraidah, sholat di Bani Quraidah. Sampai kemudian datanglah pasukan Rasul, kemudian menyerang kaum Yahudi Bani Quraidah, terjadi pertempuran, kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin. Selesai perang, sahabat ini kemudian ingat, oh iya ya, kita itu kemarin sholat di Bani Quraidah ya, ini bener enggak ini? Kita yang teman sementara sebagian sholatnya di jalan, mana yang bener nih? Kita tanyakan pada baginda Nabi, mana yang bener nih? Maka kemudian para sahabat ini menghadap baginda Nabi, ya Rasulullah, engkau mengatakan begini, tapi di jalan ternyata sudah waktunya masuk asar, sebagian kita sholat di jalan, sebagian lagi kita sholat di Bani Quraidah. Ya Rasulullah, kira-kira yang benar yang mana? Jawab Rasul apa? Anda benar, Anda benar. Fikih pemahamannya, dalilnya sama, pemahamannya beda. Maka kalau ada orang yang mengatakan dalilnya mana? Loh, dalil itu bukan satu-satunya jalan untuk mempersatukan pendapat. Bahkan perbedaan pendapat itu muncul bukan dari dalil, tapi cara memahami dalil. Ya memang ada yang terjadi perbedaan dalil itu ada, tapi yang kadang terjadi justru dalilnya itu sama. Sehingga ketika ada orang mengatakan di dalilnya mana, dalilnya itu tidak cukup. Biasanya orang-orang yang sedikit-sedikit minta mana dalilnya itu biasanya tidak pernah belajar usul fikih, tidak tahu. Nah ini soal fikih. Dan perbedaannya terjadi pada masa sahabat juga. Suatu kali Abu Hurairah ngajar,
halaqah seperti ini. Mengatakan, jadi kata Abu Hurairah, sholat seseorang itu batal. Kalau seorang laki-laki sholatnya batal, kalau lewat di depannya itu anjing, keledai, atau perempuan. Nah, jadi ada sholat, kalau ada perempuan lewat, batal sholatnya. Gitu. Ada yang lapor, masa perempuan disamakan sama keledai sama anjing? Nggak mungkin Tak lapor ke Bunda Aisyah, kayaknya nggak masuk akal itu. Datanglah sahabat ke Bunda Aisyah, wahai Bunda Aisyah, ini kemarin kita ngaji sama Abu Hurairah. Abu Hurairah beliau mengatakan katanya sholat laki-laki itu batal kalau lewat di depannya itu siapa? Anjing, keledai atau perempuan. Itu benar enggak? Apa jawab Bunda Aisyah? Abu Hurairah itu nggak paham, dia nggak ngerti gitu dia. Wong saya saja kalau baginda Rasul sholat, saya jadi depan beliau. Jadi Rasul itu kalau sholat malam, Aisyah ini kan perempuan yang sangat manja, karena satu-satunya istri Rasul yang dinikahi masih perawan, lainnya janda semua. Jadi kalau ada yang niat poligami, janda. Saya yang janda. Katanya ingin ikut sunnah Rasul, ya kan? Nah, Rasul kan nikahnya janda. Nah, Aisyah ini termasuk wanita yang sangat manja. Rasul kalau sholat malam itu kadang Bunda Aisyah itu tidur kakinya melantrang ya, kakinya itu memanjang ini loh, apa namanya itu? Selonjor di depannya baginda Nabi. Sehingga ketika sujud, ini kan ganggu sujud. Kakinya selonjor begini ganggu sujud. Akhirnya disingkirkan. Harus sujud. Nanti pas baginda Nabi itu berdiri, selonjor lagi. Itu siapa Aisyah? Wong saya aja kalau Rasul sholat kadang suka selonjor di depannya. Berarti antara Aisyah dengan Abu Hurairah beda pendapat. Boleh? Ya boleh saja, nggak ada masalah. Makanya kemudian di dalam fikih Islam itu ada namanya mazhab sahabat. Jadi ada namanya fikihnya Aisyah, ada fikihnya Abu Hurairah, ada fikihnya Ibnu Umar, ada fikihnya Ali, ada fikihnya Umar bin Khattab dan sebagainya. Karena banyak perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Jadi sahabat itu beda, biasa. Maka kalau kita belajar usul fikih itu nanti ada bab khusus namanya aqwalus sahabi, pendapat atau perkataan para sahabat. Atau af'alus sahabi. Dan semuanya boleh dipegang sahabat itu. Contoh, kalau orang Muhammadiyah adzan Jumat berapa kali? Orang Muhammadiyah adzan Jumat berapa kali? 1 ya? Kalau NU 2. Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian itu mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Sunnah itu artinya perilaku. Sunnah itu artinya semua perbuatan, perkataan, persetujuan. Ya perilaku lah secara umum itu namanya sunnah. Kalau Rasul mengatakan sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, berarti ada namanya sunnah Rasul, ada namanya sunnah khulafa, para khalifah. Khulafa ar-rasyidin itu maksudnya ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Jadi kita boleh memegang pendapat para sahabat. Rasul itu sholat Jumat adzannya sekali. Loh itu orang-orang itu kok 2 kali? Kan Rasul cuma sekali. Utsman adzan 2 kali. Jadi Utsman itu melaksanakan adzan Jumat itu 2 kali. Karena melihat kaum muslimin sudah ramai, sudah banyak, sudah luas, perdagangan sudah ramai, akhirnya dibuat peringatan. Jam 11 utus 1 orang adzan di pasar supaya orang siap-siap untuk sholat Jumat. Sehingga ketika adzan yang asli itu mereka sudah full, sudah penuh di masjid. Sehingga mereka semua bisa mendengarkan khutbah gitu. Nah ini, jadi Rasul sekali tapi Utsman 2 kali boleh sekali, boleh 2 kali. Muhammadiyah pakai yang sekali, NU pakai yang 2 kali, atau mazhab Syafi'i lah.
Rasul seumur hidup melaksanakan sholat tarawih jamaah hanya 3 hari. Hari pertama itu pun nggak ngumumkan, tidak umumkan, wahai kaum muslimin, ayo sholat tarawih bareng-bareng di masjid. Nggak ada. Rasul cuma habis sholat isya malam-malam sholat sendiri di masjid. Sahabat lihat, kok Rasul sholat ya, ngikutin. Kan gitu. Habis itu sahabat selesai ngomong besoknya, semalam saya sholat sama Rasul. Sholat apa? Pokoknya habis sholat tarawih, sholat qiyam Ramadan sama Rasul. Mau ikut gitu kan. Malam kedua rame kan. Besok perbincangan kan, ada yang nggak datang. Kok kamu kemarin nggak datang? Nah, ada apa? Sholat kita sholat di masjid, rame sama Rasul. Sholat apa? Qiyam Ramadan. Hari ketiga rame, makin penuh kan. Hari keempat keblok masjid full. Jamaah nungguin di masjid sampai subuh kok Rasul nggak datang. Ditanya sama sahabat, wahai ya Rasulullah, ini kok semalam kita udah nunggu kok Rasul nggak datang, kenapa? Rasul itu rumahnya sampingan gini, sampingan masjid, nah sampingnya. Kata Rasul, ya saya tak khawatir nanti dikira wajib dan saya tidak ingin memberatkan umatku. Setelah itu tidak pernah ada lagi sholat taraweh berjamaah di masjid. Taraweh sendiri-sendiri. Tapi Rasul mengatakan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang sholat qiyam Ramadan karena iman dan untuk mencari pahala, maka dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat melakukan sholat taraweh sendiri-sendiri. Sampai zaman Abu Bakar sendiri-sendiri, zaman Umar. Lah zaman Umar ada yang sholat pojok masjid, ada di sana, akhirnya Umar mikir, ini kalau disatukan buat jamaah kayaknya seru juga ini. Akhirnya kumpulkan jamaah, kita sholat taraweh bareng-bareng saja lah daripada sendiri-sendiri. Maka sholat taraweh full jamaah sebulan penuh. Tidak di masa Nabi, tapi di masa Umar bin Khattab. Boleh? Ya boleh. Maka kita mau ambil yang Rasul boleh, mau ambil yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab boleh. Rasul di dalam hadis Aisyah mengatakan, sholat 3 menit lagi nih, sholat taraweh 11 rakaat. Umar bin Khattab, kalau kita berpegang pada fatwa Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, itu 23 rakaat. Dengan imamnya sahabat Ka'ab. Orang Muhammadiyah 11 mengikuti baginda Nabi, orang-orang NU 23 mengikuti sunnah siapa? Umar bin Khattab. Dan Rasul mengatakan, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Bisa, dua-duanya bisa dipakai. Ini fikih. Bahkan ada yang mengatakan sholat tarawih itu 40 rakaat, 36 rakaat, macam-macam. Karena Rasul 11 rakaat itu yang dibaca Al-Baqarah, 1 rakaat Ali Imran, gitu kan. Jadi 11 rakaat itu sampai menjelang subuh baru selesai. Nah, kita 2-3 rakaat dengan yang 11 rakaat, selesainya cepetan yang 2-3. Kilat 10 menit selesai. Jadi persoalan fikih itu seperti itu. Dan di Muhammadiyah itu, karena fikih ini kadang kita juga berubah. Dan boleh ketika kita meninjau ulang pendapat kita di dalam persoalan fikih itu boleh. Karena apa? Karena bisa jadi saat ini kita merasa pendapatnya kuat, besok merasa tidak kuat. Kuat dan tidak kuat itu namanya rajih dan marjuh. Sistem istihadnya namanya tarjih. Maka di Muhammadiyah ada lembaga yang disebut dengan istilah majelis tarjih. Fungsinya apa? Mencari pendapat yang kuat di antara sekian pendapat. Dan sesuatu yang sekarang dianggap kuat belum tentu ke depan dianggap kuat. Contohnya dulu kita pakai ru'yah, sekarang pakai hisab. Hisab pun pernah pakai hisab wilayatul hukmi, pernah pakai hisab matlak, pernah pakai hisab wujudul hilal, sekarang pakai hisab kalender global. Berapa kali perubahan? Jadi yang pendapat yang sudah berubah itu dianggap marjuh, yang kuat namanya rajih. Jadi hisab global itu sekarang rajih, hisab wujudul hilal itu marjuh.
Dan sesuatu yang marju itu dianggap lemah. Dan sesuatu yang lemah itu tidak sesat. Tidak sesat. Kalau sesuatu yang lemah itu dianggap sesat, maka kita telah melakukan sekian kali kesesatan. Maka ketika kita menghadapi perbedaan pendapat, oh di sana kok pakai kunut, kita hanya mengatakan kunut yang kuat menurut Muhammadiyah subuh itu nggak pakai kunut. Menurut Muhammadiyah, sehingga yang pakai kunut dianggap lemah. Apakah sesat? Enggak sesat. Kalau perbuatan lemah dianggap sesat, berkali-kali kita melakukan kesesatan di dalam terkait dengan hisab Ramadan saja udah berapa kali berubah. Pemasangan foto Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu haram, sekarang boleh. Ngaji seperti ini harus pakai satir kalau dulu, sampai kemudian diprotes oleh Pak Karno itu kan, kemudian ditinjau ulang oleh Majelis Tarjih, akhirnya boleh nggak pakai satir selama tidak ikhtilat. Itu maka kalau ada yang kemudian berbeda pendapat, oh itu bid'ah, oh itu syirik, oh itu sesat, ini repot. Dan kita harus memisahkan secara jelas antara persoalan fikih dan akidah. Tadi saya sampaikan, ini sebagai penutup ya. Biasanya ada tanya jawab enggak? Enggak. Kalau ada mau tanya jawab bisa persilahkan. Kalau persoalan fikih itu, ya persoalan fikih, hukumnya tadi halal, haram, makruh, mubah, sunnah kan gitu. Dan di dalam persoalan-persoalan ini bisa berbeda. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan halal itu boleh, asal dalilnya kuat, seperti bunga bangun tadi. Yang satu mengatakan batal, yang satu mengatakan tidak batal, itu boleh, seperti terkait dengan yang membatalkan wudhu. Itu fikih kan gitu. Akidah itu terkait dengan kafir, muslim, mukmin, maka kita harus ada batasan yang jelas antara persoalan akidah dengan persoalan fikih. Jangan sekali-kali menarik persoalan fikih ke akidah, repot. Yang terjadi sekarang di masyarakat, kelompok-kelompok tertentu itu sering memasukkan persoalan fikih ke akidah, sehingga persoalan-persoalan yang mestinya kita toleran dianggap kafir. Contoh apa? Kemarin Ustaz Adi Dayat berbicara soal musik, kafir. Sejak kapan persoalan musik ini menjadi persoalan akidah? Kalau umpamanya dia mengatakan, oh musik itu haram, oke lah, kita masih toleran karena masih persoalan fikih. Anda mengatakan haram boleh. Kalau saya atau Majelis Tarjih mengatakan hukum musik tergantung. Kalau sesuatu yang baik jadi baik, seperti yang dikatakan Ghazali di dalam Ihya-nya, hasanuhu hasan, qabihuhu qabih. Kalau baik ya baik, buruk ya buruk. Wong kita juga punya Mars Muhammadiyah, Mars Aisyah, ya kan? Nyanyi, sering nyanyi itu. Jadi kalau mau ya belum tentu. Jadi tapi itu boleh. Tapi kalau mengatakan gara-gara soal musik, oh dia membolehkan musik itu Ustadz syubhat, kafir itu. Apa hubungannya musik dengan kafir? Musik itu persoalan fikih. Yang satu pakai cadar, satu enggak, satu celana cingkrang, oh kafir itu enggak sunnah. Ya, sunnah itu kan sesuatu yang kalau kita ikuti dapat pahala, kalau tidak kan enggak apa-apa secara fikih. Masa persoalan sunnah langsung, oh itu enggak ngikut sunnah. Kalau kita wajib, yang sunnah-sunnah itu dianggap wajib, repot. Berarti wajib sholat duha, wajib sholat malam, wajib sholat nawafil. Wah repot, semua menjadi wajib. Sunnah ya sunnah, wajib ya wajib. Harus ada pemisahan yang jelas. Jangan karena perbedaan dalam fikih, oh itu nggak ikut sunnah. Ya kan memang sunnah itu. Lebih baik diikuti, tetapi sekiranya tidak diikuti, jangan kemudian kita menganggap tidak ikut sunnah. Kita semuanya insya Allah ikut sunnah, cuman ada yang mungkin oh dia pilih yang ini, pilih yang itu. Soal fikih itu sikap kita adalah toleran. Tidak boleh sedikit-sedikit menyalahkan yang lain. Toleransi. Yang mau taraweh 2-3 silahkan, yang sebelah silahkan. Wong enggak taraweh saja boleh. Sunnah kan? Yang mau adzan Jumat silahkan 2 kali, mau sekali juga silahkan. Mau enggak pakai adzan Jumat juga sholatnya sah. Wong itu bukan termasuk rukun, kan gitu. Jadi kita harus tahu persoalan-persoalan seperti itu supaya lebih mudah. Apalagi kalau kita masuk di dalam detail-detail persoalan fikih, oh macam-macam. Di mazhab Syafi'i itu takbir Allahu Akbar. Kalau orang belum bisa takbir pakai bahasa Arab, boleh Allah Maha Agung.
Nah, ini sah itu. Syaratnya dia tidak bisa bahasa Arab. Masih mu'alaf, belum tahu sama sekali. Tapi sudah kewajiban sholat. Bahkan kalau di mata Hanafi, kalau dia itu nggak bisa sholat, baru mu'alaf itu kan, baca Fatihahnya, Pak, baca Quran, terjemahannya lagi yang dibaca. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oh, dia kan belum bisa baca Arab, baru mu'alaf. Itu sah sholatnya. Fikih. Maka fikih itu lentur sekali. Dan kita nggak usah eyel-eyelan dalam persoalan fikih itu. Gak usah, oh kamu nggak usah, oh kamu ini nggak usah, biasa saja. Kalau imam kunut, ikut kunut. Imam nggak kunut, nggak usah kunut. Kalau kita di Mesir, sholat itu yang Allahu Akbar, ada sedekap, ada yang di dada, ada yang di perut, ada yang nggak sedekap. Di mazhab Syafi'i nggak sedekap pun sah, karena meletakkan tangan itu di dada ataupun di perut itu hay'ah, bukan sunnah, tapi hay'ah. Hay'ah itu boleh ditinggalkan. Nah, jadi mau di dada, mau di perut, mau tidak pun sah. Kalau di Mesir kita melihat nggak sedekap, oh itu Maliki, ya. Sholat subuh kayak gitu, oh itu Syafi'i, itu aja. Jadi, tapi saling toleran, ya, saling menerima, ya. Taib, karena sudah pukul 6 lebih 5 menit, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.